Sang junior ini mengeluarkan senjata untuk menembak rekan-rekan satu timnya. Tanpa diduga, mereka tidak hanya tidak takut, tetapi juga menertawakannya. Mereka semua menertawakannya karena tidak berani menarik pelatuknya. Ayo, tembak aku. Aku menyuruhmu menarik pelatuk. Pada saat ini, para teman sekamar Pyun Sang Ho juga mendengar suara tembakan. Tapi biasanya mereka paling sering menggertak Pyun Sang Ho. Kesombongan biasa mereka juga telah menghilang sekarang. Mereka ketakutan sambil membuka pintu. Dan melihat Pyun Sang Ho memegang senjata yang mengarah ke mereka sekarang. Pyun Sang Ho telah kehilangan akal sehatnya sekarang. Tapi teman-teman sekamarnya masih mengira dia pengecut seperti dulu. Bahkan mengancam agar dia melepaskan senjatanya. Namun detik berikutnya, kematian mewarnai mata Pyun Sang Ho menjadi merah. Dia kehilangan akal. Dia melepaskan tembakan setiap kali dia melihat seseorang. Dalam sekejap mata, bangunan itu menjadi penyimpanan mayat. Ada satu sang rekan yang beruntung yang lolos dari kematian. Dan segera menelepon atasannya untuk meminta bantuan. Selamatkan aku. Ketika dia mendengar suara tembakan, dia segera merasakan ada sesuatu yang salah. Segera mengirim orang ke tempat kejadian. Dan Pyun Sang Ho masih mencari sang pemimpin yang sering menggertaknya. Dia adalah Kapten Ma yang sering memimpin orang untuk menggertaknya. Ketika dia sedang memeriksa toilet. Tetapi tidak ada seorang pun di sana, pintu toilet tiba-tiba terbuka. Satu orang berlari masuk. Pyun Sang Ho melepaskan tembakan ke kakinya, dia Kapten Ma yang menggertaknya. Pyun Sang Ho tidak mengatakan sepatah kata pun dan melepaskan tembakan. Tanpa diduga, senjatanya kehabisan peluru. Prajurit ini menggunakan senjata memukuli rekannya sampai mati. Dia sangat marah, hanya ingin mengirim musuh ke dunia bawah. Alasan mengapa dia menjadi begitu gila adalah dia baru saja mengikuti dinas militer. Tapi menjadi objek intimidasi semua orang. Namun, Pyun Sang Ho juga memiliki hal-hal yang tidak boleh disentuh. Dia bisa bertahan dipukuli dan dimarahi oleh para prajurit tua. Tetapi tidak akan membiarkan siapapun menghina ibunya. Tetapi rekan satu timnya tidak hanya tidak mendengarkan. Tetapi bahkan lebih keterlaluan dan memecahkan kacamatanya. Sepertinya, ibumu menjual kue beras di dekat stasiun Samun, kan? Aku berencana untuk menghancurkannya ketika keluar dari sini. Apakah kaki ibumu cacat? Ketika mendengar bahwa Kapten Ma akan mengambil tindakan pada ibunya setelah keluar dari tentara, Pyun Sang Ho tidak bisa menahannya lagi. Karena ibunya adalah batasnya. Ini adalah alasan yang menyebabkan adegan tadi. Meskipun dia sangat tidak mau di dalam hatinya, dia tidak bisa benar-benar membunuhnya. Tapi dia tidak menyesali apa yang telah dia lakukan. Namun, ketika bertemu ibunya lagi, dia merasa sangat bersalah padanya. Dia tidak takut mati, hanya khawatir ibunya tidak akan dirawat nanti. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu harus sabar. Akan lebih baik jika kamu mencoba bertahan sedikit lagi. Kemudian Pyun Sang Ho dibawa pergi untuk menginterogasi motif pembunuhan. Tapi dia tutup mulut. Karena semua orang yang membulinya sudah mati. Jadi tidak ada yang terlalu penting lagi. Kapten Ma belum mati, karena dia tidak ingin diselidiki. Jadi dia mengancam semua orang
untuk tidak mengungkapkan tindakan menggertak mereka terhadap Pyun Sang-ho. Selama tidak ada bukti, mereka tidak akan dihukum penjara. Tae-nam beruntung lolos dari kematian. Tetapi juga karena ini, ia terkena gangguan stres pasca trauma. Dia sering berhalusinasi Pyun Sang-ho mengarahkan senjata padanya. Ibu Tinam ingin memegang posisinya. Jadi dia juga ingin Tinam tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak percaya bahwa ibunya akan begitu berdarah dingin. Tak lama, inspektur tentara akan datang untuk menyelidiki penyebab insiden itu. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka menggertakkan Pyun Sang-ho. Dan Tinam, karena tekanan dari ibunya, tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Tapi inspektur wanita merasa ada yang tidak beres. Karena tidak ada tentara yang akan membunuh rekan-rekannya tanpa alasan. Sekarang dia hanya bisa membiarkan Pyun Sang-ho mengatakan yang sebenarnya. Jadi dia menunjukkan kepada Pyun Sang-ho foto dirinya bersama ibunya. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, ibumu akan dianggap sebagai ibu si pembunuh berdarah dingin, selama sisa hidupnya. Pyun Sang-ho menangis, dia melakukan semua ini karena dia tidak ingin ibunya dilukai. Dia menceritakan seluruh proses bagaimana dia digertakkan oleh mereka setiap hari sambil menangis. Dia telah membunuh semua rekannya, tetapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Hakim mulai mempertanyakan pembunuhan Pyun Sang-ho. Dia mengaku yang telah membunuh rekan satu timnya. Tetapi pengacara di sebelahnya mengatakan bahwa alasan awalnya adalah karena dia diganggu oleh rekan satu timnya. Dan meminta hakim untuk mempertimbangkan hukumannya. Tapi yang lain bilang mereka tidak menggertaknya. Mereka bahkan bersumpah bahwa mereka tidak pernah menggertak Pyun Sang-ho. Semua orang mencoba membenarkan diri mereka yang takut akan terlibat pada kasus ini. Mereka mengarahkan kesalahan ke Pyun Sang-ho. Pyun Sang-ho tidak keberatan dengan ini, tidak peduli jika mereka menyusunnya sesuai keinginan mereka. Ketika semua orang percaya apa yang mereka katakan itu benar, Tinam sepertinya keberatan sesuatu. Melihat senyum puas di wajah ibunya, hatinya sangat bertentangan dan menjadi sangat canggung. Tapi ketika dia melihat senyum Pyun Sang-ho yang tidak mengeluh, dia tiba-tiba teringat percakapan mereka sebelumnya. Ketika aku menjadi seorang prajurit yang tua. As she spent the happiest times of her childhood with her sister Margaret. It is where her late husband Philip proposed to her, a large house located in Aberdeenshire. Jadi kamu tunggu saja sampai saat itu. Melihat wajah jelek rekan-rekan satu timnya, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dan mengatakan yang sebenarnya. Jelas ada intimidasi. Orang yang menembak harus dihukum. Dan mereka memaksa Pyun Sang-ho menembak, mereka juga harus dihukum. Tinam juga mengatakan bahwa ibunya karena ingin memegang posisinya. Dia memaksanya untuk memalsukan bukti. Pada saat terakhir, Tinam menuruti pilihan hati. Untuk menyingkirkan gangguan yang datang kepadanya selama berhari-hari. Ketika inspektur bertanya pada Pyun Sang-ho apakah ada hal lain yang ingin dia katakan. Dia hanya bersikeras mengatakan itu salahnya. Jika aku bisa bertahan sampai akhir, tragedi itu tidak akan terjadi. Setelah mengatakan ini, dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada keluarga korban. Pyun Sang-ho yang jujur tidak ingin menyakiti siapapun. Dia hanya ingin melindungi ibunya dengan baik. Tanpa diduga, ledakan emosinya membuatnya melakukan sesuatu yang dirinya sesali selama sisa hidupnya. Pada titik ini saya juga ingin memberitahu Anda bahwa ada beberapa hal dalam hidup yang bisa salah. Tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh salah. Jangan membuat dirimu menyesal seumur hidup. Karena emosi yang sementara. Baiklah, film hari ini berakhir di sini ya. Jangan lupa klik ikuti untuk menonton episode selanjutnya ya.